Fitri yang tahu lah segalanya. Kita juga butuh klarifikasi dari Kak Fitri kalau kali ini. Sebenarnya dia punya saham sebanyak itu nggak sih, Kak? Nanti aku kalau komen, aduh nanti dibilang menghina. Nggak ada Janza. Nggak ada. Aku selama berteman dengan dia nggak ada pembahasan batu bara tuh nggak ada. Nggak ada. Oh, mungkin dia mau bilang batu bata, Kak. Batu akik kali, batu akik. Batu akik kali. Permata. Nah, kalau kalian ini permata, gue kolektor permata aja. Oh beda mah, batu permata sama akik beda di akik. Saya batu kali aja, batu kali. Tapi bagus ya dengan adanya Komal ini itu menyeimbangkan giringan-giringan yang nggak masuk akal, yang pembodohan itu gara-gara ini tuh menyeimbangkan banget loh. Iya, Dan cuman kalau ini ya, karena aku tuh baru tahu ada ini. Kenapa aku bilang ini sangat berpengaruh? Karena teman-teman aku yang aku hormati lah ya, beberapa teman aku yang hormati malah bilang bagus tuh, kamu bagus tuh ada Komal-Komal itu untuk mengajarkan ke masyarakat jangan dibodoh-bodohi dengan giringan opini, bagus tuh. Ada beberapa orang yang titip salam juga ke kalian, aku sampaikan nih, tapi aku nggak bisa sebut namanya. Kata beliau keren Komal ini gitu, bagus. Alhamdulillah. Iya, ternyata banyak yang nonton kalau malam. Waduh, penonton kita nih kadang Mbak Fit dari mana-mana mancanegara, Amerika aja udah demen banget udah nonton kita nih katanya. Iya. dari east to west loh Kak yang nonton. Ada yang dari California, ada yang Dikit dari lagi Keren ya. Dikit lagi Donald Trump keren juga gitu Kak. sama. Karena Orang Donald mau Trump pinter memantau di ini. sini. Karena gini Mbak, Donald Trump memantau ini karena kemarin bahasanya Interpol ini kan sudah disebut. Jadi Donald Trump. Donald Sama Trump juga Vladimir jangan lupa Vladimir Putin. iya, dia nggak mau ketinggalan itu sama informasi mengenai penangguhan kemarin kan, makanya Donald Trump menyimak. Ya, ada yang typing di bawah yang jelas dua wanita ini bersaing dengan NM. Ngapain bersaing sama terdakwa? Ngapain bersaing sama orang udah di penjara ngapain? Bersaing sama kriminal, ngawur ya. Astaga. Bersaing sama kriminal. Ya ampun, yang ngetik juga nih. Ampun. Sultan Arab memantau katanya. Nikita terkeren, emang keren. Untuk kalian keren, untuk kita enggak. Enggak. Beda lingkaran, guys. Itu kalau itu lingkaran Beda S. lingkaran. Tapi Raffi tuh nggak bohong Kak. Memang yang nonton itu kemarin dari Saratoga sama New Jersey. Jadi dari west to east yang nonton. Iya, keren ya. Keren. Keren, dan mereka aneh, Kak. Malah heran kok terdakwa bisa kayak gitu tingkah lakunya. Kalau di negara kami udah selesai tuh katanya. Iya. Udah di apa ditaruh ke lantai itu langsung diborgol lagi. Betul. Nggak di pelem-pelem. Udah gitu mereka mempertanyakan kenapa terdakwa bisa dandan, kenapa terdakwa bisa pegang HP, kenapa nggak pakai baju tahanan. Karena kalau di Amerika kan pakai baju orange itu Kak, kalau kita lagi Iya, di persidangan iya kan. boleh. Jumpsuit Tapi orange. benar kata Zanza kemarin, kalau seandainya si terdakwa ini berpenampilan seperti kemarin ya, mungkin dia udah dapat simpati dari awal. Bener nggak Zanza? Iya, Bener tuh, aku baru mau juga kamu ngomong begitu. Selayak sepatutnya aja terdakwa bagaimana? Iya, nggak sok-sokan kan. Ini udah apa laporannya TPPU nunjukin harta-harta nggak jelas. Sumpah. Nah kan iya bodoh ya. Iya, sedangkan si Crazy Rich yang pick itu aja sih Helena ya namanya ya. Itu aja dia Iya, langsung. Helena kalau- itu kalau dibandingin NM itu nggak ada apa-apa. Ya ampun, sepatunya. nggak ada apa-apanya. Bener itu Helena tuh, aku salut sama dia. Walaupun dia bisa berpenampilan semau dia lah ya. Mungkin 10 kali lipat kayak si NM ini. Dia nggak melakukan itu. Dia selayaknya ya udah, gue terdakwa nih sekarang. Ya udah fight aja Karena untuk beneran mencari celah, membebaskan dirinya. Iya. bukan pendidikan yang dibuat-buat sehingga punya gelar gitu loh. Kan beda. Karbitan itu kan beda. Orang yang bergelar bisa-bisa aja, tapi karbitan apa tidak kan gitu. Nah, menurut Kak Fit sama Kak Zanza, kenapa sih terdakwa itu begitu harus menunjukkan kayak gitu tuh? Kenapa sih dia kayak gitu? Ya dia kepengen dipuji aja di dunia maya. Dia tuh nggak mikirin, dia tuh tidak mikirin bagaimana cara untuk melepaskan jeratan hukum dia ini. Yang dia pikirin itu dunia maya, bagaimana dia tidak terlihat lemah dan tidak terlihat jelek, tidak terlihat kalah di dunia maya. Nah, fokusnya ke situ, didukunglah sama pendukung-pendukung dunia mayanya ini. Citra Amazon itu lah Mbak ya. Iya, citra Amazon itu yang seolah-olah tuh nggak mau
nggak mau tergantikan, ya udah Amazon aja sama pendukungnya, kan sama kita mah dia bukan siapa-siapa. Amazon berarti dia kegelantungan gitu Kak. Berarti terdakwa ini mementingkan kehidupan dunia maya dibandingkan kehidupan real dia dong. Iya, Karena iya, kasus hukum ini kan realnya, realita hidup dia kan terjerat kasus hukum. iya. Apa gunanya juga gitu tertampil keren di dunia maya tuh apa sih? Karena sering sekali waktu saya dekat sama dia itu emang dunia maya itu segalanya buat hidup dia. Pokoknya nggak bisa aja. Berapa kali kan waktu itu pernah hilang kan IG-nya itu, dia bisa tidur, nggak bisa tidur berapa hari tuh cuma mikirin itu doang. Semua ditelepon dari Sabang sampai Merauke, dari eh, luar negeri diteleponin. Ada teman saya juga yang nggak tahu apa-apa diteleponin minta minta kembaliin IG, sampai saya sendiri malu waktu itu. Malu banget gitu. Kenapa itu teman kamu nelpon kita katanya minta tolong IG-nya hilang, lah kita kan nggak ngerti sampai segitunya. Sampai segitunya. Nah, termasuk dengan si Yoke ini. Yoke aja dia mintain tolong dulu. Makanya dibully kan sama Yoke waktu IG-nya hilang, dia minta tolong. Tapi si Nah, Yoke secara pribadi udah minta maaf Mbak sama Mbak. udah hampir tiap hari, Oh, Bang Raffi, hampir tiap hari kalau dia ada kesempatan komunikasi, apalagi keluarganya, minta maaf terus. Bahkan kan makanya aku tuh kemarin sedih banget. Jadi Yoke ini ngirim percakapan antara terdakwa dengan dia, dengan Dokter Oki. Bukan dengan Dokter Oki, dengan terdakwa ya, yang ngebahas itulah. Makanya kebenarannya aku nggak tahu. Tapi kalau itu benar, DM-an antara si terdakwa sama Yoke ini, jahat sih. Jahat sih. Jadi mereka itu kepengen banget Yoke itu ngelaporin aku, dibiayai. Wow. Duh, apa nih? Wow. Kok ada muncul apa? Katanya aku salah ngomong ya? Ngomong apa ya aku ya? Dilaporin kayaknya Kak Fit. Oh Udah. gitu. Pokoknya gitu deh. Pokoknya Di banner sekarang permanen itu, Kak Fitri tanggung jawab. iya benar. Tanggung jawab. Jadi pokoknya Yoke itu disuruh ngelaporin aku yang biayain mereka. Dengan barang buktinya, waktu itu memang aku pernah nge-share paspornya Yoke, ada 2, Indonesia dan Amerika, tapi aku tutupin, nggak jelas-jelas gitu ya. Nah itu yang didorong sama mereka itu, ayo laporin gitu. Nanti didukung katanya. Oh, Aku baca. terkait penyebaran data pribadi dia mau laporin gitu maksudnya. Iya. Padahal aku juga menyebarkan itu bukan kayak Yoke yang nyebarin slik aku ya dengan terang-terangan. Aku cuman bertanya kenapa ini aku menemukan data karena diupload dulu di sosial media lain bahwa si Yoke ini punya 2 paspor, ada paspor Indonesia sama paspor Amerika. Nah itu aku screenshot, aku tanya, memang aku tag ke imigrasi kemana untuk dicek. Ternyata itu kan emang bener. Begitu dia ditangkap, diperiksa, dia punya 2 paspor. Dan itu melanggar hukum. Nah itu kan emang bener. Nah Citizenship nggak boleh. itulah berdua itu katanya sih suruh ngelaporin aku. Tuh. Terus ada beberapa orang temanku juga yang Berarti ini yang cerita mendukung. Yoke-nya sendiri ke Mbak. Bukan cerita. Kalau cerita aku nggak percaya ya. Dia nggak ngasih bukti chattingannya itu di DM Instagram. Oh, wah jahat banget ya Iya. orang-orang itu. Jahat. Ngeri aku. Sementara aku tuh mikirnya cuman begini ya. Gila, aku pernah mati-matian ngebebasin dia, jangan sampai dia ditahan, apalagi kesulitan. Ini mati-matian mau mengurung aku. Astagfirullahaladzim. Mati-matian mau menjarain Mbak Fit malah ya. Mati-matian mau menjarain aku, ya. Kayaknya Kak Fitri mendingan potong kambing kali ya. Buang gitu, potong kambing nggak? Mau ngomong potong sapi, ada jangan lupa, maaf. Nggak apa-apa Kak. Ini Aku udah, lupa loh. udah saking sialan Mbak Fit itu bukan potong sapi, udah potong onta. Mantap, bener. Gini, Nah, ini kayak ini nih, dia. siapa nih Kupu nih, cerita bohong bolak-balik fakta lu. Ya nggak apa-apa kalau itu fakta yang saya sampaikan tidak membuat kalian happy, ya mohon maaf gitu. Tapi kan itu fakta yang saya sampaikan. Kalau cuman katanya atau WA, karena aku tuh trauma kalau percaya sama WA ya, Bang Raffi ya. Karena bisa diedit-edit kan kalau WA kan. Kalau Instagram kan nggak ada tuh ada namanya, ada centang birunya, terus di-record kan, nggak ada yang diedit-edit. Dia kirimnya itu bentuknya rekaman, bukan bentuk screenshot. Jadi aku percaya.
Nah, aku sekalian promo kalau teman-teman ada yang mau punya aplikasi Apa? yang mengecek WhatsApp itu editan atau enggak, saya jual. Ada ya? Oh, Ada dong, Kak. nah tuh baru tahu kan itu. Karena kalau aku pernah jadi korban disebarin chat tapi diedit gitu, ditambah dikurang seolah-olah itu nyata gitu. Jadi aku nggak mau percaya karena itu udah terjadi di aku. Jadi kita sebagai netizen itu bisa melihat misalnya di sosial media kita ngeliat foto nih, Kak. Terus kita cek itu foto editan apa enggak, bisa. Bisa ya? Murah aplikasinya cuma 10.000 per bulan. Dia sekalian promo gue. Bagus tuh. Langganan ya langganan. Nggak apa-apa Kak, yang penting kan itu apa namanya edukasi, aplikasi yang mencerdaskan, bukan jualan Itu aneh-aneh. benar. Itu benar, itu harus tuh harus. Karena harus dicek dulu kebenarannya, jangan main bully, jangan main percaya aja. Karena sekarang itu pernah ada kejadian, Kak, direktur perusahaan apa ya? Nah, dia itu dapat, jadi si finance-nya dapat video dari katanya bosnya gitu ya, untuk mentransfer sekian miliar dan itu dilakukan dan ternyata video itu fake. Gimana tuh? Serem kan? Serem ya. Ya memang kita udah harus siap-siap aja, hari gini hari AI ya. Udah zamannya AI, semua bisa dibikin. Benar. Gitu. Aku mau nanya ini nih. Lupa nih. Bang Raffi sama Mr. Blank. Jadi kan yang sekarang ditahan perkara selik penyebaran data aku itu ada 2, ada si Yoke sama orang banknya. Nah, ini kan banyak banget ya bank-bank ini yang seperti ini nggak hati-hati untuk menyebarkan data pribadi. Itu banknya bisa kita somasi nggak sih? Bisa dong. Bisa. Pengen somasi deh. Ini Pengen tak somasi. Terdakwanya bukan 1 Mbak, 2. 2. Oh. Bisa Mbak, karena kan Ntar kita bicarakan ya. karena kan perdata itu kan ada 2 Mbak, ada wan prestasi, ada juga perbuatan melawan hukum. Nah, ketika memang ada kerugian yang merugikan diri kita, baik itu secara material maupun immaterial, yang memang tempatnya itu di pengadilan, berarti gugat secara perdata. Yang tadi ada wan prestasi, ada PMH. Kalau wan prestasi kan perbuatan ingkar janji. Kalau perbuatan melawan hukum ini kan nanti dikuatkan dengan putusan tingkat pertama tadi nih, nanti yang putusan yang sekarang nanti itu dijadikan dasar untuk menggugat si pribadi itu. Berarti aku jalanin dulu ini sidangnya ya. Iya Mbak Feb. Bagaimana nanti hasil sidangnya baru kita sama si banknya ya. Betul, biar memperkuatkan tindakan si oknum si pegawai banknya ini kan. Aku tuh cuman kepengen tahu, kayaknya sih ada yang ditutupin karena ada orang yang ngirimin KTP aku ke si oknum yang sekarang jadi tersangka ini, tapi dia nggak mau ngaku itu siapa yang ngirim. Dia bilangnya lupa. Apakah memang ada orang yang dilindungi, aku nggak tahu. Tapi aku pengen tahu, kan nggak mungkin dia lupa. Ini ini kan gara-gara ada orang ngirim KTP saya ke dia sampai dia di penjara. Masa dia nggak mau nyebutin itu dari siapa KTP itu? Dia nggak mau ngomong dari siapa, katanya lupa. Yang pasti dia nggak lupa Kak, aib orang aja dia bisa tahu kok. Mana mungkin itu dia lupa. Ya Ini kan bentuknya dia mengirimkan, pasti ada jejak digitalnya, walaupun dia hapus kan. Iya. Track aja. Iya. Nah, aku tuh tanya dari siapa sih KTP itu, dia lupa katanya sampai dia itu nanya ke orang-orang yang pernah WA dia pernah ngirim ini, kan nggak mungkin Zanza. Sekarang kan semua pakai iCloud ya kan? Nggak mungkin. Terus kan dia forward lagi tuh ke bawahannya. Kanora. Forward lagi ke bawahannya. Ada siapa? Ada Bang Geri, Kanora. Oh, ada Nora. Hai. Gitu. Boleh sekalian ya Kak Zanza ya, mau menyebar informasi juga. Bagi teman-teman, mohon waspada saat memberikan data pribadi kita saat kita membeli sesuatu. Misalnya kita membeli dengan kartu kredit, terus ada pakai KTP, terutama kalau booking mengenai travel ya. Tolong pastikan aplikasi itu tidak memberikan data pribadi kita, data finance kita ke pemilik, owner aset, owner tempat penginapannya atau penjualnya, karena sudah didapati juga beberapa aplikasi itu memberikan seluruh data kita, bahkan 3 angka belakang kredit card itu Kak, CVC itu juga diberikan kadang-kadang. Jadi berhati-hatilah, sebaiknya mau menggunakan aplikasi untuk membeli sesuatu, ngebooking sesuatu,
tanyakan dulu ya ke aplikasinya. Kita harus lebih hati-hatilah sekarang agar data pribadi kita tidak tersebar gitu Iya, Kak. betul. Karena itu terbukti kok. Itu terbukti. Mereka memberikan seluruh data pribadi kita kepada misalnya pemilik tempat kah atau penjualnya kah gitu. Mungkin nggak sengaja karena sistem mereka kurang bagus, tapi itu terjadi. Jadi ya kita lebih hati-hati aja ya teman-teman. Gitu. Ya udahlah kalau gitu, karena ini dia semakin turun karena ada warning tadi, jadi dia viewersnya turun gitu, disengajain. Kita udahin Iya. akun ini Kita selama. udahin dulu ya. Ya Kak, Aku makasih juga banyak ya mau Kak Fitri. share dulu. Terima Terima kasih kasih semuanya. Dah. Dah. Thank you semuanya. Happy weekend.